Silakan Ya, Om jadi Bung. gini Pak Paul, ini sekarang framing yang sedang dibuat di publik, seolah-olah kematiannya siapa ini, Haniyeh ini Ya, akan menghambat proses perdamaian karena sekarang kan dalam ya dalam juru rundingnya kan negosiasi Hanie. ya. Ya, Juru rundingnya yang di luar belakang itu Haniyeh. Tapi orang lupa Pak Paul bagaimana bahwa keputusan untuk menyerang di tanggal 7 Oktober ini yang menyuruh Yahya Sinwar, Muhammad Dev dan lain-lain inilah orangnya Pak Paul. Inilah paling tingginya yang namanya Hanie. Ismail Haniyeh ini. Si Hanie. Haniyeh ini Haniyeh bukan siapa-siapa. Jadi ini manusia paling biadab sebetulnya. Jadi Ya. kalau dia sekarang ini jadi korban serangan IDF ya memang dia sasaran yang tepat, bukan orang yang tidak berdosa gitu. Bisa kemungkinan, bisa juga mungkin rudal ini berasal dari ya militer Iran sendiri ya. Jadi ada beberapa Gawat kemungkinan. kalau begitu. Ya iya Pak, karena Iran ini sekarang kan ekonominya lagi sulit. Jadi dia berusaha untuk bersih-bersih gitu. Jadi kalau andaikan nanti Hamas ini akan kalah, udah pasti Pak. Paling tinggal hitungan hari. Pak Paul, sebelum berlanjut saya mau sampaikan ini Silakan sambung Om Bung. sedikit ya. Silakan Ya, Om jadi Bung. gini Pak Paul, ini sekarang framing yang sedang dibuat di publik, seolah-olah kematiannya siapa ini, Haniyeh ini Ya, akan menghambat proses perdamaian karena sekarang kan dalam ya dalam juru rundingnya kan negosiasi Hanie. ya. Ya, Juru rundingnya yang di luar belakang itu Haniyeh. Tapi orang lupa Pak Paul bagaimana bahwa keputusan untuk menyerang di tanggal 7 Oktober ini yang menyuruh Yahya Sinwar, Muhammad Dev dan lain-lain inilah orangnya Pak Paul. Inilah paling tingginya yang namanya Hanie. Ismail Haniyeh ini. Haniyeh ini dulu adalah sekretarisnya Sheikh Muhammad Yassin, pendiri Hamas gitu. Jadi dia secara ideologis ya dia memang pewaris tunggal daripada pendiri Hamas Pak Paul. Jadi yang memerintahkan penyerangan itu sebenarnya ya si Haniyeh ini. Haniyeh bukan siapa-siapa. Jadi ini manusia paling biadab sebetulnya. Ya. Jadi kalau dia sekarang ini jadi korban serangan IDF ya memang dia sasaran yang tepat, bukan orang yang tidak berdosa gitu. Nah, yang kemudian saya menarik tadi hipotesanya Pak Paul mengatakan bahwa ada kemungkinan ini ulah dari pemerintahan Iran yang baru. Karena begini Pak Paul, kita lihat Gaza itu kan sebentar lagi kan akan kalah ini Hamas ini kan. Sepertinya Iran ini mau cuci-cuci bersih Pak, cuci tangan. Mereka mau cuci tangan, jadi daripada nanti ini akan menjadi beban bagi politik luar negeri Iran, lebih baik si Haniyeh ini diselesaikan gitu Pak Paul. Caranya bagaimana? Ya mungkin ada unsur dalam pemerintahannya si presiden baru ini yang memberikan informasi kepada agen-agen Israel atau kepada orang-orang yang nggak suka dengan Haniyeh ini ya bisa saja Israel, bisa saja mungkin ya Amerika, bisa saja mungkin negara-negara Arab yang lain yang cukup direpotkan oleh ulahnya Haniyeh ini membuat instabilitas di Timur Tengah. Itu bisa kemungkinan. Bisa juga mungkin rudal ini berasal dari ya militer Iran sendiri ya. Jadi ada beberapa Gawat kemungkinan. kalau begitu. Ya iya Pak, karena Iran ini sekarang kan ekonominya lagi sulit. Jadi dia berusaha untuk bersih-bersih gitu. Jadi kalau andaikan nanti Hamas ini akan kalah, udah pasti Pak. Paling tinggal hitungan hari atau hitungan minggu atau hitungan bulan, nggak akan lama. Jadi dia mau nanti apapun yang terjadi dengan Hamas ini tidak akan membebani politik luar negeri mereka ke depan. Nah, jadi inilah sekarang yang sedang terjadi. Bagaimana mungkin itu tempat menginapnya itu komplek perumahannya Garda Revolusi Iran itu Pak, dan itu rumahnya itu tempat yang sangat dikawal ketat gitu. Jadi kalau nggak informasi intelijen yang sangat akurat, susah untuk membidik itu sampai yang kena itu cuma 2 orang gitu. Dan diperkirakan beberapa jam sebelum itu mereka sempat rapat di ruangan itu dengan beberapa petinggi-petinggi Hamas yang lain dan petinggi Garda Revolusi. Ya mungkin kedua orang ini pergi istirahat, rapat bubar, langsung selesai Pak Paul jam 2 malam gitu, langsung dikirim rudal ini. Nah ini banyak pertanyaan-pertanyaan sebenarnya. Jadi Iran ini ya mungkin juga dia cuci tangan, ya kita lihatlah ke depannya. Saya tidak begitu yakin Iran akan berani memicu perang
ya perang global gitu, eskalasi kekuatannya meningkat. Nah, kalau harapan kadrun-kadrun yang di Konoha ini, kalau bisa perang gitu. Tapi dia nggak berpikir, militer Iran juga tidak suka, Pak, kalau mereka harus berhadapan langsung head to head dengan Amerika maupun Israel. Sama dengan Indonesia dulu lah, tahun 65. Soekarno maunya perang lawan Malaysia untuk menutupi rakyat yang busung lapar kan. Tapi kan angkatan darat pada waktu itu kan nggak mau, makanya tewaslah 7 pahlawan revolusi itu kan ceritanya kan ke sana sebenarnya. Jadi militer Iran ini pun saya kira Ali Khamenei kalau misalkan dia tidak hati-hati, dia bisa terguling. Dan kalau andaikan rezim pemerintahan Iran yang sekarang ini terguling digantikan oleh putranya si ya Syah Iran yang lama, ya kemungkinan akan ada perbaikan. Iran akan kembali jaya seperti dulu, seperti di tahun 1960 dan awal tahun 1970-an. Gitu Pak Pol. Jadi ini ada beberapa kemungkinan yang terjadi. Nah, kemudian ada satu diksi yang kita harus jelaskan. Orang-orang sebelah ini, orang-orang Muslim ini mengatakan bahwa sebelum ada negara Israel, di wilayah negara Israel sekarang ini aman damai 3 agama bersatu, Islam, Kristen, dan Yudaisme. Siapa bilang bohong itu Pak Paul? Coba kalau Pak Paul buka jurnal-jurnal lama, ada pogrom tahun 1920, pogrom 1921, 1929, pembantaian Hebron, kemudian juga tahun 1947, itu Yahudi dibantai oleh orang-orang Arab Palestina ini. Jadi nggak benar gitu. Jadi yang ada dalam benak mereka itu adalah bagaimana mereka bisa merebut wilayah tanah Kanaan ini berkuasa, dan orang Israel kalau nggak dibuang ke laut, digenosida, dijadikan budak atau dhimmi, ya. Jadi mereka menjadi penguasanya. Nah, cara mereka melakukan itu adalah dengan ya menentukan klaim bahwa Yerusalem Timur itu atau Yerusalem itu adalah ibu kota negara mereka juga. Sejak kapan ada sejarahnya Yerusalem pernah jadi ibu kota kerajaan Palestina, Kesultanan Palestina, atau kekhilafahan Islam? Itu nggak pernah, Pak Paul. Belum pernah ada sejarahnya gitu. Saya coba cari jurnalnya yang mengatakan seperti itu, nggak ketemu Pak Paul gitu. Jadi mereka itu hanya mau memotong sejarah seperti yang dikatakan Bro Greg tadi, cuman dari tahun 1948, ya itu nggak bisa seperti itu. 1948 pun, sebelum 1948, apakah itu daerah milik Palestina? Enggak juga. Itu kan mandat British mandat dari Liga Bangsa-Bangsa. Jadi mandat kepada Inggris itu hanya untuk ya menentukan kebijakan. Mereka tidak berkuasa sebagai sebuah negara yang sedang mengkoloni, nggak bisa. Itu hanya melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh Liga Bangsa-Bangsa. Itulah yang namanya British mandat itu, termasuk juga kepada Perancis untuk daerah Suriah dan Libanon. Nah, jadi sekarang ini pemutarbalikan sejarah, pemutarbalikan fakta sedang dilakukan oleh orang-orang sebelah ini. Nah, kalau dulu kita orang-orang Kristen itu terframing atau merasa minder, takut gitu. Kalau sekarang ya enggak, ya buka fakta yang sebenarnya seperti channel Pak Paul ini. Oke Pak Paul, itu kira-kira. Silakan dilanjut Pak.